Profesor, guru, dokter, dan teman rekan sejawat sekalian yang saya hormati. Hari ini dari Pro Emergency untuk saya ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu yang termasuk dalam berat krisis, yaitu yang pertama nantinya mengenai krisis sickle cells dan penanganan perdarahan pada pasien dengan hemofilia. Eh, untuk mempersingkat waktu, saya izin mulai ya, Dokter Reja. Silakan dokter. Oke, oke, terima kasih. Eh, Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa topik pertama ini kita akan membahas mengenai penanganan krisis cell cycle. Apa ini sebenarnya kondisi? Namun ini sebelumnya ini outline presentasi hari ini tidak terlalu banyak kalau kita hanya bahas nanti berdiskusi mungkin lebih banyak. Jadi sebelum kita mau mengetahui krisis sickle cell, ini adalah suatu kondisi yang terjadi pada penyakit sickle cell disease. Ini merupakan suatu kelainan autosomal resesif itu akibat adanya mutasi pada gen eh, terutama pada kromosom 11 di mana terjadi perubahan antara asam glutamat menjadi palin. Nanti mungkin akan kita lihat apa efek daripada mutasi ini. Kemudian sickle cell disease ini umumnya menyebabkan anemia dan sickle cell krisis. Jadi kita fokus nanti penanganan di efek samping daripada ataupun klinis daripada sickle cell disease ini. Kemudian ini umumnya ditandain datang pasien ke emergensi dengan nyeri yang hebat, kemudian adanya gangguan fungsi organ. Namun yang paling utama adalah nyeri yang terjadi pada pasien. Jadi sickle cells ini nyerinya tergantung area yang terlibat. Kalau misalnya di kaki akan menyebabkan nyeri pada tungkai, di organ-organ paru dan hati, jantung bisa mengakibatkan akut chest syndrome yang akan kita bahas nantinya. Kemudian pengobatannya terdiri daripada penanganan akut, terutama mengatasi nyeri yang terjadi dan komplikasi terkait jangka panjang. Jadi ini secara epidemiologi sickle cell disease itu sebenarnya tidak terlalu banyak di kita di Indonesia, yang banyak itu di Afrika. Seperti dilihat dari slide, yang kuning inilah yang dominan kejadian daripada sickle cell disease. Sementara secara epidemiologi di Amerika itu ada 100.000 orang, namun dikatakan di seluruh dunia terjadi peningkatan, walaupun mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak. Pendataan terhadap penyakit ini juga tidak terlalu baik di kita. Kadang mungkin ada kita temui namun terlewat. Kemudian itu di dunia meningkat dari 41% menjadi 7,74 juta jiwa pada tahun 2021. Jadi kalau secara umum, secara global mengalami peningkatan. Namun di Indonesia data untuk ini kita belum punya pastinya ya. Kemudian tadi kita katakan penyakit autosomal resesif. Kita mengulang hukum Mendel seperti terlihat pada slide. Jadi pada suatu orang yang normal, hemoglobin itu kita kenal sebagai hemoglobin A2 atau pada ini kita simbolkan sebagai A seperti ini yang AA ya. Kemudian yang S ini kita anggap sebagai sickle cells. Jadi seseorang ini autosomal resesif. Jadi akan menimbulkan gejala jika ini berbentuk homozigot atau dua-duanya S seperti pada keturunannya. Jadi jika ada penyakit ini akan bermanifest jika ada perkawinan antara seorang ibu dan ayah yang sama-sama resesif, sama-sama karier membawa sifat HBS ini. Jadi jika ada dari ayah dan ibu akan membawa satu gen yang sickle cells, nanti di 25% anaknya atau satu dari empat anaknya akan mengalami yang namanya sickle cell disease yang ditandai dengan hemoglobinnya berbentuk SS seperti ini secara genotif yang 50% anaknya akan mengalami karier, akan menjadi karier, dan 25% normal. Ini atau sama resesif. Ini berbeda nanti dengan hemofili yang X-linked, yang kejadiannya diturunkan secara X-linked. Ini secara autosomal resesif. Pada sickle cell disease ini, seperti disebutkan tadi, terjadi antara pergantian glutamat menjadi valin pada kromosom 11. Kromosom 11 ini kromosom terutama pada hemoglobin beta chains. eh, Hanya satu pergantian eh, gen mengakibatkan mengakibatkan perubahan protein dari glutamat menjadi valin. Hal ini sangat fatal. Jadi pada orang normal
yang kita kenal dengan HbA2 atau HbA ini terdiri dari dua rantai globulin, dua rantai alfa dan beta pada hemoglobinnya, sehingga hemoglobin yang seperti ini nantinya akan membentuk hemoglobin yang normal yang kita kenal selama ini berbentuk oval. Namun pada kondisi dengan adanya mutasi tersebut, eh, rantai alfa tetap normal, yang terjadi kelainan itu di rantai betanya yang mengalami eh, kita kenal dengan beta sickle cells. Nah, pada sel hemoglobin yang seperti ini, eh, pada kondisi tertentu ini bentuknya normal. Ya, bentuknya normal seperti ini. Namun saat-saat tertentu di mana terjadi misalnya hipoksia ataupun dehidrasi yang mengakibatkan oksigen berkurang ke sel tersebut ataupun di tubuh, ini mengakibatkan yang kita kenal deoksigenasi, akan mengakibatkan HbS ini melekat satu sama lain, cycling. Dia berikatan erat, sangat kuat ikatannya, yang nantinya akan memaksa eritrosit itu berubah bentuk seperti ini. Jadi kayak salah sabit gitu. Jadi cycling prosesnya ini dipengaruhi oleh oksigen. Jadi kalau oksigennya cukup, ini bentuknya tidak terjadi seperti ini, namun normal karena polimerisasi daripada HbSS ini normal. Jadi tidak melekat satu sama lainnya dengan erat. Jadi salah satu pemicu klinis daripada orang-orang yang menderita sickle cell ini saat terjadi misalnya hipoksia di mana oksigen turun, selnya banyak berubah bentuk menjadi sel cycle seperti ini, berbentuk sel bulan sabit. Inilah yang akan nantinya menimbulkan gejala. Apa saja konsekuensi yang terjadi pada pasien dengan sickle cell ini? Yang pertama, konsekuensinya adalah hemolisis. Eritrosit yang berbentuk tidak baik ataupun berbentuk ini, umur eritrositnya, lifespan eritrosit menjadi lebih pendek. Pada orang normal kita kenal 100 sampai 120 hari umur eritrosit. Pada sickle cell eritrositnya berumur 10 sampai 30 hari. Rata-rata seperti itu. Dengan konsekuensi hemolisis tersebut akan terjadi pelepasan-pelepasan biomarker dan maupun sitokin-sitokin yang lain yang pada akhirnya akan mengakibatkan vasokonstriksi. Di samping itu terjadi juga aktivasi sistem imun yang terus-menerus, yang terjadinya peradangan terus-menerus yang mengakibatkan kondisi proinflamasi yang nantinya akan mengakibatkan defek pada sistem imun yang mengakibatkan kerentanan orang-orang yang menderita cell cycle disease mengalami mudah terkena infeksi. Sehingga di beberapa tempat ini diwajibkan vaksinasi untuk pencegahan infeksi lebih banyak pada orang-orang yang menderita penyakit ini dibanding yang orang normal. Setelah muncul perubahan pada imun sistem, juga terjadi namanya vasooklusi. Itu penyumbatan di pembuluh darah, terutama arteri dan vena yang berkurang kecil karena eritrosit yang berbentuk sel sabit ini cenderung untuk melekat satu sama lain dan cenderung untuk mengalami oklusi di arteri dan vena yang berkurang kecil. Konsekuensi dari semua patofisiologi inilah yang mengakibatkan gejala klinis pada pasien sickle cells. Yang pertama kita sebut tadi vasooklusi, di sel-sel berbentuk sabit cenderung mengalami oklusi satu sama lain dan menghambat aliran darah, yang nantinya akan mengakibatkan hipoksia pada perifer. Karena hipoksia jaringan di perifer itulah yang mengakibatkan nyeri. Jadi seperti ACS itu kan oklusi pada arteri koroner itu mengakibatkan nyeri dada, pada PAD di arteri tungkai mengakibatkan PAD, kemudian dapat mengakibatkan hiposplenisme, aliran ke spleen sangat berkurang, yang lama-lama pada kondisi ini anak-anak umumnya dapat terjadi eh, splenektomi, auto splenektomi yang terjadi secara sendiri dengan sendirinya. Kemudian nefropati, akut chest syndrome. Kemudian gejala yang kedua itu akibat adanya endothelial dysfunction yang lama-lama mengakibatkan kondisi hiperkoagulasi yang mempengaruhi sistem imun dan pada akhirnya nanti akan mengakibatkan organ damage. Kemudian yang ketiga yang kita sebutkan tadi ya hemolisis. Hemolisis mengakibatkan peningkatan bilirubin indirect yang seperti kita kenal selama ini, kemudian mengakibatkan jaundice. Kemudian adanya hemoglobin yang bebas mengakibatkan peningkatan nitrate oxide dan semua proses yang lainnya yang pada akhirnya akan berujung pada pulmonary hypertension maupun cerebrovascular disease. Kemudian pada pria bisa mengakibatkan priapism ataupun ulkus pada kaki. Inilah beberapa rangkaian eh, klinis yang dapat terjadi terkait perubahan bentuk hemoglobin pada pasien cell cycles. Jadi semua ini nanti akan berakibat seperti pada gambar yang bisa kita lihat, eh, yang putih itu yang akut, yang tiba-tiba, yang kronik itu yang biru yang kronik.
Nah, jadi kalau pada mata bisa kita lihat kalau yang secara kronik terjadi retinopati, kerusakan berlahan, kemudian pada retina, kemudian yang akut bisa oklusi pada arteri di retina mengakibatkan impak retinal, yang mungkin kondisi ini lebih berat ya. Kemudian bisa kita lihat kondisi-kondisi yang lain, misalnya di setiap organ hampir ada kondisi akutnya dan ada kondisi kroniknya. Seperti misalnya pada organ kelamin yang kronik bisa terjadi gangguan puberitas karena gangguan aliran darah ke organ eh, testis misalnya, kemudian pada yang kondisi akut bisa terjadi priapism karena oklusi daripada pena eh, di penis sehingga terjadi priapism. Ini semua kondisi-kondisi klinis yang dapat terjadi pada pasien dengan sickle cell disease. Kondisi ini tidak selalu terjadi, namun hilang timbul karena tadi kita sebutkan bahwa sel darah eh, berubah bentuk, cycling dia menjadi sel sabit dipengaruhi beberapa faktor. Yang paling sering adalah terjadinya deoksigenasi, yang baik dengan penyebab apapun. Eh, jadi kalau oksigen cukup, saturasi baik, terkadang bukan terkadang, bentuk sel darahnya normal. Namun saat dia terjadi di hipoksia, cycling, ya, barulah muncul gejala-gejala seperti pada slide ini. Jika gejalanya itu sering timbul dan kadang lama, barulah dia dapat mengakibatkan komplikasi yang kronik. Jadi manifestasi klinisnya yang kita bahas kali ini mengenai krisis cell cycle itu yang ada empat yang kita akan bahas, walaupun ada beberapa krisis yang lain. Yang pertama krisis vaso-oklusif terjadi karena penyumbatan di pembuluh darah, terutama kemudian krisis aplastik, krisis hemolitik maupun krisis sekuestrasi limpa. Jadi yang pertama krisis fase oklusif itu seperti kita jelaskan sebelum sumber hemoglobin yang berbentuk sel sabit tadi di organ-organ perifer terutamanya jika dia mengakibatkan penyumbatan di organ-organ paru maupun jantung maka Coxa syndrome ini akan kita bahas secara tersendiri nanti karena ini merupakan kondisi yang paling sering seseorang datang ke gawat darurat. Kemudian jika di saraf dapat mengakibatkan cognitive impairment maupun yang kondisi akut seperti stroke. Kemudian bisa mengakibatkan splenic sekustrasi juga karena adanya penyumbatan aliran darah di spleen, di gastrointestinal, di organ genitourinaria maupun di tulang. Di tulang ini eh, kadang mengakibatkan yang kita kenal namanya avascular necrosis. Avascular necrosis ini aliran darah ke tulang berkurang mengakibatkan tulangnya menjadi nekrosis dan jika ini terjadi di sendi-sendi yang umumnya terjadi di sendi-sendi yang besar seperti lutut, panggul, di bahu dan jika ini kondisinya berat dapat penanganannya membutuhkan penggantian lutut ataupun sendi-sendi yang terlibat. Kemudian pada anak terjadi daktilitis biasanya. Kemudian di paru tadi sudah kita bahas mengenai acute chest syndrome. Eh, di kepala bisa mengakibatkan stroke, di organ lain bisa mengakibatkan priapism. Kenapa priapism ini disebut tadi? Karena ini juga merupakan kondisi yang sering orang dengan kondisi sickle cell disease datang ke rumah sakit. Kadang kalau gejala lain mungkin kita terkaburkan dengan penyakit yang lain. Maksud banyak banyak diferensial diagnosis seperti misalnya stroke mungkin kita di tahap akhir nanti baru kita dapat menemukan bahwa penyebab sickle cell disease, namun kita berfokus menangani stroke-nya, kemudian dan organ-organ lain juga seperti itu. Namun kalau priapism ini kadang ini ya, bisa kita pikirkan di awal. Kemudian manifestasi seperti disebutkan tadi, Akoce syndrome merupakan yang paling sering menyebabkan kematian, sekitar 25%, dipicu oleh hipoksia, eh, jadi terjadi hipoventilasi di dada misalnya, kemudian menjadi penyumbatan yang lebih parah di pembuluh darah arteri pulmonar maupun terkadang di arteri jantung. Bisa juga akibat emboli lemak dari tulang-tulang yang distal. Kemudian gejalanya sama seperti gejala umum, adanya batuk, dispnu, peningkatan sputum, hipoksia. Di radiologi ditemukan biasanya ada infiltrat yang baru. Jika kita mempunyai perbandingan radiologinya, jika sepintas dilihat dari sini, ini umumnya sama ya dengan yang lainnya. Keluhannya sama dengan pneumonia ataupun eh, bisa juga dengan ACS yang serta infeksi. Keluhannya jadi hampir sama. Terkadang kita metalaksanya sesuai dengan kondisi tersebut. Namun kadang kita sulit mencari penyebabnya. Jadi kita tata laksana sebagai suatu penyakit yang umum dijumpai.
Kemudian manifestasi yang lain adalah krisis aplastik. Ini terjadi penurunan tiba-tiba darah eritropoiesis. Eh, Umumnya nantinya hanya anemia namun dapat diikuti oleh pansitopeni. Ini dipicu oleh parvovirus B19 dikatakan di buku. Jadi pada pasien-pasien orang yang dengan sickle cell disease daya tahan tubuhnya juga terganggu karena adanya eh, defek pada sistem imun akibat hipoksia yang berulang akibat perubahan-perubahan daripada bentuk eritrosit ini mengakibatkan oksigenasi berkurang ke eh, sistem hematopoietik akan mengakibatkan daya tahan tubuh turun, mudah terkena infeksi salah satunya parvovirus. Jadi pada pasien orang dengan sickle cell disease terkadang tiba-tiba pasiennya menjadi anemia aplastik, menjadi pansitopeni. Eh, Kondisi ini karena penyebabnya virus seperti kita ketahui virus itu limited disease ini dapat membaik secara spontan dalam 7 sampai 10 hari dia membaik. Namun di kondisi saat pansitopeni terkadang diperlukan transfusi untuk life saving. Eh, Bisa saja jadi pasiennya tapi ini kondisi yang cukup eh, walaupun pasien ini cukup ringannya bahwa dia sublimited kondisinya jadi parvovirusnya nanti dia akan dieliminasi juga berlahan di 10 hari hilang semua kondisi klinisnya. Jadi saat penurunan inilah yang perlu kita pantau dengan ketat apakah perlu transfusi atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah sekuestrasi limpa di mana pembesaran limpa secara cepat em, akibat daripada penyakit ini konsekuensinya adalah penurunan hemoglobin dengan cepat. Eh, Umumnya kita jumpai disertai dengan retikulositosis karena sumsum tulang masih bisa memproduksi darah. Jadi saat terjadi penurunan darah maupun Hb eritrosit maupun leukosit, respon tubuh masih baik sehingga timbul retikulositosis. Jadi salah satu clue kita terjadi penurunan hemoglobin cepat, ada retikulositosis, mungkin dipikirkan kondisi suatu sekuester limpa pada pasien sickle cell disease. Saking cepatnya turun dapat mengakibatkan sirkulasi kolaps maupun hypovolemic shock. Eh, Adanya kondisi yang berulang seperti ini itu juga dapat mengakibatkan mengindikasikan perlunya splenektomi, terutama pada anak-anak. Jadi daripada berbahaya terjadi penurunan yang cepat hemoglobin yang akan mengakibatkan sirkulasi kolaps hipovolemik, beberapa literatur mengatakan ini ada tempatnya dilakukan splenektomi. Walaupun beberapa kondisi lain, terutama pada dewasa, sickle cell disease ini pada akhirnya nanti dapat mengakibatkan nekrosis daripada limpa atau dikenal dengan autosplenectomy diakibatkan oleh komplikasi jangka panjang daripada sickle cell disease ini. Namun kondisi akutnya itu kita kenal dengan sebagai kondisi disebut krisis. Dalam hal ini krisis psikososi limpa. Inilah kondisi yang mungkin terjadi. Bagaimana kita mendiagnosis sickle cell disease ini? Yang pertama ya tentu darah rutin itu ada kita jumpai anemia. Di morfologi darah tepi selnya berbentuk sel sabit, namun terkadang ini bisa terkaburkan, terutama pada pasien-pasien yang datang dengan anemia. Kita melakukan transfusi yang cukup masif, yang banyak, mengakibatkan saat kita memeriksa morfologi darah tepi, sickle cell disease-nya tidak terlihat. Gitu. Kemudian untuk diagnosis pastinya sebenarnya cukup dengan Hb elektroporesis, di mana dijumpai HbS. Jadi Hb normal kita tadi kita sebutkan HbA2 ataupun HbA. Jika muncul di elektroporesis tersebut HbS, ini dia merupakan suatu kondisi sickle cell disease. Di Hb elektroporesis itu nanti langsung terlihat hasilnya itu salah satunya HbS positif berapa persen. Nah, itu suatu kondisi sickle cell disease lah. Saat kita periksa mungkin Hb elektroporesis jumlahnya sedikit, itu bisa saja terjadi karena kondisinya mungkin stabil. Jadi tidak terjadi deoksigenasi, tidak terjadi cycling pembentukan sel eritrosit yang berbentuk sabit, eh, mungkin HbS-nya rendah gitu. Namun jika ada pemicu-pemicu, mungkin HbS ini bisa menjadi lebih banyak di eh, di perifer yang bisa dideteksi dengan Hb elektroporesis. Yang pasti memang tes genetik, namun ini sulit kita kerjakan. Sepengetahuan saya ini baru ada di Jakarta, kalau di daerah-daerah belum. Namun untuk Hb elektroporesis, pemeriksaan yang sudah cukup banyak di beberapa rumah sakit dan laboratorium. Pemeriksaan lain seperti pemeriksaan radiologi maupun marker-marker lain ini dikerjakan terkait klinis dan komplikasi yang muncul pada pasien. Tidak merupakan rutin dan tidak ada yang seragam, tergantung kondisi klinisnya datang apa.
Namun jika kita curigai ada pasien dengan kondisi-kondisi seperti tadi, bolehlah kita mintakan HB elektroforesis karena dengan pemeriksaan ini biasanya sudah cukup mewakili. Nah, seperti kita sebutkan dengan adanya semua kondisi yang tadi, umumnya pasien dengan sickle cell disease ataupun yang mengalami krisis yang tadi umumnya datang dengan disertai nyeri. Jadi nyeri inilah yang terutama harus kita atasi. eh, Baru kita mencari pengobatan lainnya, terutama mencegah komplikasi maupun tata laksana kerusakan organ yang sudah terjadi dengan mengupayakan eh, memperbaiki kondisi-kondisi yang seperti patofisiologi tadi, misalnya umumnya semua komplikasi itu muncul karena vasospasm akibat obstruksi daripada pembuluh darah yang menyebabkan hipoksia, itu yang diperbaiki satu persatu di setiap organ yang ada. Namun untuk awal pilihannya kita tetap berikan analgetik oral, namun jika tidak respon, pilihannya adalah opioid. Eh, Bisa pilihannya yang drip seperti morfin ataupun yang oral. Di beberapa buku dikatakan pilihannya opioid maupun obat-obat yang non NSAID karena dapat mengganggu fungsi platelet pada pasien-pasien ini ataupun dapat mengakibatkan perburukan pada ginjal. Kita ketahui NSAID salah satu komplikasi side efeknya ke ginjal di mana pada kondisi dengan sickle cell disease ginjal juga merupakan organ yang menjadi target end organnya karena pembuluh darah di ginjal cukup kecil sehingga jika terjadi oklusi oleh sel cycle daripada sel sabit eritrosit yang membentuk sel sabit dapat mengakibatkan perburukan yang cepat. Jadi kita menghindari penggunaan obat-obat NSAID sebagai anti nyeri pada pasien dengan sel sickle disease. Ini ada alur yang bisa kita lihat. Jadi saat pasien sickle cell disease umumnya datang ke emergensi dengan nyeri, kemudian kita lihat kondisi-kondisi lainnya. Bagaimana jika ada kondisi demam, dapat kita berikan antibiotik langsung. Kemudian jika ada hipoksia, terutama di bawah 92%, diberikan oksigen. Kemudian jika ada perubahan status neurologi, disarankan untuk melakukan CT scan dengan cepat, bisa dilakukan dengan CT scan tanpa kontras. Eh, Dipertimbangkan untuk transfusi jika kita menduga stroke pada pasien tersebut. Jadi diatasi nyerinya, apa yang bisa kita untuk mengatasi nyeri? Pilihannya adalah opioid, gift narkotik seperti di slide, kemudian boleh ditambahkan antiinflamasi dan diupayakan penurunan nyeri yang secepatnya di esas setiap 15 sampai 30 menit. Jadi nyeri kan tadi akibat hipoksia jaringan di end organ atau di perifer. Jika nyeri belum teratasi, berarti oklusi itu tetap masih terjadi. Yang ditakutkan adalah berlama-lama hipoksia mengakibatkan nantinya nekrosis dan ataupun gangren sehingga nyeri ini merupakan suatu pertanda bahwa oklusi tersebut masih ada. Jadi jika nyerinya berkurang dan diharapkan dikurangi secepatnya yang menandakan juga oklusinya sudah berkurang sehingga aliran darah tetap terjaga. Itu pentingnya mengatasi nyeri yang cepat pada pasien dengan sickle cell disease. Kemudian ini algoritma untuk mengatasi nyerinya dikatakan ya kita periksalah di awal semua laboratorium secara lengkap. Menjadi pilihan masih boleh kita berikan NSAID yang di beberapa guideline itu keterolak diberikan sekarang berikan cepat. Kemudian dikombinasi langsung dengan narkotik seperti morfin maupun hidromorfon. Ya. Dikatakan N dan diharapkan nantinya ini akan di stop yang NSAID di stop, kemudian akan beralih ke opioid eh, di reassess yang tadi dikatakan sampai 30 menit ini 30 sampai 60 menit kemudian diupayakan penurunan nyeri jika tidak respon dengan yang pertama langsung diberikan narkotik lagi dosis-dosis penyesuaian berikutnya. Narkotik tidak memiliki seperti morfin atau tidak memiliki batas efek maksimal, namun eh, perlu diperhatikan adanya komplikasi efek samping seperti depresi napas pemantauan yang ketat. Kemudian eh, bagaimana dengan acute chest syndrome? Jika datang dengan acute chest syndrome, keluhannya seperti nyeri dada, keluhannya berupa nyeri pada dada, seperti acute coronary syndrome maupun pneumonia ataupun pleuritic pain pada
pasien-pasien yang diketahui dengan hemoglobin sickle cell disease, cara laksananya seperti pada slide, maintenance fluid itu diperkirakan 3 sampai 4 kali maintenance hariannya, kemudian nyeri dikontrol, hindari penggunaan oral SID, kemudian langsung diberikan antibiotik pada kondisi ini karena disebutkan tadi ini pasiennya rentan terkena infeksi, terutama infeksi yang intraseluler. Jadi seperti Mycoplasma pneumonia maupun chlamydia, diutamakan pemberian antibiotik seperti pada slide. Kemudian untuk respiratory support tergantung kadar saturasi oksigen dengan target kita adalah saturasi oksigennya di atas 93% untuk mencegah cycling daripada sel eritrosit yang ada. Untuk transfusi pada akut C syndrome maupun kondisi lainnya itu dilakukan dapat dengan target memperbaiki saturasi oksigen eh, di atas 93%. Kemudian dilakukan kadang jika HB hemoglobin di atas 1 gram drop penurunannya maksimalnya 11 gram per desiliter. Sebaiknya sih untuk akut C syndrome itu dilakukan exchange transfusion ataupun yang artinya eh, jadi kan kita kita pada sickle cell disease terjadinya krisis ataupun komplikasi itu karena oklusi, karena penyumbatan dari salah satunya karena penyumbatan dari pembuluh darah oleh eritrosit yang berbentuk sel sabit. eh, dengan kenapa perlu exchange transfusion diharapkan jika pasiennya terlalu banyak hemoglobinnya, sumbatan ini akan semakin berat, semakin parah. Jadi dikatakan di beberapa buku targetnya 10 sampai 11, di sini dikatakan 11. Kemudian eh, ditargetkan juga kita menurunkan sel yang berbentuk tidak normal seperti HBS pada pasien ini. Jadi eh, kita mengeluarkan darahnya dengan plebotomi eh, disertai dengan transfusi darah yang berbentuk baik. Nah, dengan target harapannya terjadi pengurangan sel cycle-nya, sel HBS-nya. HBS-nya diharapkan berkurang di bawah 30%, kemudian namun hemoglobinnya antara 10 dan 11 lah maksimal gitu. Jadi ada yang dikenal sehingga ada yang dikenal dengan partial exchange ataupun exchange transfusion. Jadi transfusinya misalnya HB-nya 7 sampai 8. Pas ini di plebotomi, dikeluarkan darahnya dengan dosis dengan jumlah 5 ml per kilogram berat badan. Misalnya berat badannya 50, dilakukan plebotomi, membuang darahnya 250 cc, disertai dengan transfusi darah yang lain. Jadi satu dibuang dari darahnya di satu sisi darahnya dikeluarkan, dibuang di plebotomi, satu sisi lagi dilakukan transfusi. Itu yang disebut dengan partial exchange. Diharapkan HBS pada pasien berkurang dan HB yang normal, HbA, misalnya HbA cukup untuk cukup sehingga mempertahankan saturasi oksigen di perifer, di satu sisi mengurangi oklusi akibat HBS. Jadi mungkin di tangan kanannya untuk dibuang, di tangan kiri dilakukan transfusi. Seperti itulah kira-kira seperti yang dikenal dengan partial exchange. Kemudian untuk krisis aplastik, walaupun ini kondisi yang pada sickle cell disease kondisi yang self-limited karena virus dan akan kembali 7 sampai 10 hari, namun terkadang diperlukan transfusi jika terjadi penurunan HB di atas 2 gram per desiliter dan adanya retikulosisis yang tidak appropriate. Retikulositasnya tidak naik. Tadi kan katakan retikulositasnya harus naik. Kemudian target HB tidak terlalu tinggi, 8 sampai 9 cukup, karena ditakutkan jika terlalu tinggi akan mengakibatkan oklusi juga. Eh, boleh berobat jalan jika kondisinya stabil. Ini mungkin slide terakhir untuk sickle disease. Yang tadi, jadi pasien datang dengan kondisi akut krisis sickle cell, dengan nyeri, dengan eh, krisis aplastik, ataupun dengan krisis hemolitik yang semua berakibat anemia dan nyeri. Ini kita atasi sesuai dengan kondisi tersebut. Anemia kita atasi dengan transfusi sesuai indikasi, kemudian nyeri kita atasi seperti algoritma yang tadi. Ataupun kita lakukan exchange transfusion. Ini semua simptomatik untuk mencegah eh, yang di slide ini untuk mencegah terjadinya cycling. Contohnya anti-cycling itu adanya hidroksiurea. Dengan obat ini diharapkan cyclingnya berkurang dan terbentuk HbF, Hb petus. Hidroksiurea ini dikenal sebagai inducer daripada HbF sehingga eh, berkurang HbS-nya digantikan HbF yang masih lebih ringan eh, oklusinya dibanding HbS. Kemudian ada ini voxelotor ini meningkatkan afinitas sel eritrosit dengan oksigen sehingga
tidak terjadi cycling dan mencegah dimerisasi HBS tadi menjadi cycling. Kemudian ada yang lain seperti Casveri ini masih dalam percobaan, ini merupakan mengedit gen sehingga tidak terjadi perubahan mutasi yang tadi, sama dengan live gen itu pun proses pengeditan gen. Saat ini yang mungkin bisa dikerjakan untuk tata laksana kuratifnya adalah hematopoietic stem cell transplantasi. Nah, pengobatan lain ada kita kenal Grisantuzumab, di mana obat obat ini merupakan antibodi monoklonal yang menghambat adhesi daripada eh, ini pada sel sel eritrosit maupun sel trombosit maupun leukosit, sehingga tidak terjadi adhesi dan agregasi terhadap di endotel adhesi di sesamanya agregasi, sehingga tidak terjadi oklusi maupun pemberian nitrate oxide atau yang diperoleh dengan mengurangi oksidatif stres oksidatif, maupun pengobatan seperti Indari ini. Contoh sorbitol yang mempertahankan tidak terjadinya cycling pada pasien sickle cell disease. Ini lebih ke pengobatan patofisiologi, sementara yang tadi kita bahas lebih kepada pengobatan mengatasi krisis yang terjadi pada pasien dengan sickle cell disease. Mungkin itu untuk topik pertama.